Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan berita terbaru dari meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ini sudah ada keterangan terbaru dari Kombes Pol Ade Arisyam yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ada dua hal yang akan kita bahas dalam video kali ini berdasarkan dari keterangan beliau ya. Pertama adalah dengan kondisi terakhir dari almarhum atau mendiang Arya Daru di sini. Kemudian juga terkait dengan CCTV yang sudah muncul di berbagai media terkait dengan kurang lebih 1 jaman mendiang ini sempat berada di lantai 12. Apa yang dilakukan di sana? Apakah itu ada kaitannya dengan peristiwa meninggalnya mendiang atau enggak? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi terakhir dari mendiang Arya Daru. Dikatakan di sini dengan tegas bahwa pada saat ditemukan pada 8 Juli 2025, sekitar setengah 8 pagi oleh penjaga kos dan juga tetangga kosnya, mendiang ini dalam kondisinya wajah tertutup plastik dan terlilit lakban kuning. Jadi, seperti kita bahas di beberapa video yang lalu, ada kelihatan kayak plastik bening, itu nggak cuma di area bagian yang terbuka, kurang lebih di dekat mulut atau hidung ya, tetapi itu adalah menyeluruh di bagian wajahnya. Apakah kepala juga termasuk? Logikanya sih sepertinya mengarah ke situ juga teman-teman. Kemudian tertutup selimut menggunakan kaos dan celana pendek. Oke, kita coba simak cuplikannya di sini. Apa yang bisa kita pelajari dari statement ini teman-teman? Korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, Oke. kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Oke, menggunakan kaos dan celana pendek. Jadi, ini adalah bagian yang sudah diklarifikasi oleh penyidik, teman-teman. Apa yang bisa kita tangkap dari bagian ini? Ya, yang menurut aku sangat mencurigakan, terlepas pro dan kontra. Bahkan sampai akhir dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, di bagian kesimpulannya beliau mengatakan, sampai saat ini kami dari penyidik masih belum menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Artinya, berbagai macam kontroversi yang saat ini sedang berkembang di masyarakat, ini masih belum dilakukan konfirmasi. Dari plastik di wajah, berarti kalau secara terminologi dikatakan bahwa hanya di wajah. Apakah plastiknya cuma nempel di wajah tapi nggak ke belakang sampai menutupi kepala? Apakah maksudnya seperti itu? Ya kita lihat nanti di keterangan berikutnya. Diklarifikasi lebih detail. Kalau seandainya memang hanya di bagian wajah saja yang ditutupin plastik, itu kan lakban warna kuningnya pasti bakal sangat nempel banget ya. Apakah dia nggak berpikir ini bakal sulit begitu? Dan titik awal dan titik akhir lakban itu menurut aku yang seharusnya dijelaskan ya. Cuman kita nggak tahu alasannya apa, kenapa itu tidak didetailkan, kenapa itu penting kalau seandainya titik lakbannya itu adalah berakhirnya, mohon maaf, misalnya di area mulut. Kan kita lihat di foto-foto yang beredar, lakban kemendiang itu dari seluruh atas sampai ke leher. Nah, titik akhirnya kemana gitu? Apakah di bagian mulutnya atau di bagian awalnya adalah mulut? Kalau seandainya lakban itu adalah awalnya di mulut, kayaknya nggak masuk akal kalau itu dilakukan oleh mendiang. Tetapi kalau seandainya akhir titik lakban terakhirnya itu diketahui berada di dekat mulut, ya ada kemungkinan itu dilakukan oleh mendiang sendiri. Tetapi yang sangat bertolak belakang dengan common sense dari masyarakat Indonesia, kalau yakin ini adalah dilakukan oleh mendiang sendiri, kenapa harus ada plastiknya? Kalau itu adalah dilakukan oleh mendiang sendiri, ada plastiknya, ada lakbannya, karena cara seperti ini adalah cara yang paling menyiksa banget untuk meninggalkan dunia ini. Ya, oke, itu adalah bagian yang sedang menjadi teka-teki. Kemudian disampaikan bahwa kamar 105 itu terkunci dari dalam, dikonfirmasi ada kunci manual dan juga slot dari dalam, plus juga kartu akses. Sekali lagi ya, ini menurut aku bukan jaminan mutlak bahwa dengan kondisi dalam tanda kutip mulus ya, bersih seperti itu,
tidak ada unsur pidana sebagai jaminan, aku rasa belum tentu ya. Jendela juga sama, terkunci dari dalam dan tak ada kerusakan. Sama, ini bukanlah bagian yang mutlak. Dan keterangan dari dua saksi yang menemukan pertama kali, inisial S dan juga FM, dugaannya adalah penjaga kos dan tetangga kos yang namanya Siswanto dan juga Fahmi ya. Mereka yang pertama kali mengecek ke kamar karena CCTV-nya sekarang beredar kemana-mana. Alasannya adalah karena istri dari korban di Yogyakarta itu sudah berkali-kali meminta untuk dicekkan. Dan ternyata terbukti feeling seorang istri terbukti ada hal yang tidak baik terjadi ke sang suami. Tetapi secara pribadi aku menilai seperti ini bukan sekedar feeling sih teman-teman. Mohon maaf ya, mungkin kita berbeda pendapat. Ada yang bilang bahwa karena mereka tuh seharmonis itu, seromantis itu hubungannya, jadi sudah ada feeling. Aku mengakui yang mungkin ada feeling, tetapi secara forensik ya, atau dunia kriminologi, kalau orang sebegitu yakin dan juga curiganya, bukan sekedar kebetulan sebenarnya, tapi memang istri ini sepertinya mengetahui sesuatu hal. Ya, ini berhubungan dengan peristiwa beberapa jam sebelumnya. Seperti kalian tahu, ada salah satu CCTV yang sekarang sudah beredar ke masyarakat. Aku capturekan foto-fotonya aja, teman-teman. Ini adalah CCTV-nya mendiang Arya Daru itu berada di lantai 12, di rooftopnya, di kantor tempatnya bekerja di Kemlu. Itu kan mendiang itu cuman muter ke sana ke sini ke ujung, kemudian megang. Ini sebuah hal yang menurut aku biasa-biasa aja sih. Maksudnya biasa adalah begini, karena aku juga tinggalnya termasuk di gedung tinggi ya, gedung tinggi, bahkan juga kalau waktu aku dulu kerja di Indonesia, di Trans 7 ya, kita itu para karyawan seneng banget ke lantai tertentu di lantai berapa ya? Lantai belasan ya. Kita suka ke atas begitu cuma ngobrol nyantai atau bagi yang rokok atau melepaskan penat aja. Jadi tidak ada indikasi kalau orang pergi ke lantai gedung tinggi, ada indikasi mengarah ke sana. Dan waktu yang dihabiskan dari mendiang di lantai 12 ini di rooftopnya adalah 1 jam 26 menit. Ini mulai dari pukul 21.43 sampai 23.09. Oke, apa yang bisa kita tangkap dan pelajari dari sini? Coba kita simak keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya berikut ini, teman-teman. Diduga, diduga tanggal 7 Juli 2025, 7 Juli 2025, berkali-kali diulang, sepertinya ada keraguan. 21.43 sampai jam 23.09 atau sekitar 1 jam 26 menit. Diduga korban berada di rooftop. Oke. Lantai 12 gedung Kemenlu. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, kata-kata dugaan itu adalah hal yang wajar dalam dunia hukum, teman-teman. Kalau sudah ada putusan hakim, itu baru kategorinya sudah ingkrah. Jadi sebelum ada persidangan, kategorinya adalah dugaan. Sama seperti yang kita bahas dalam semua video ya. Dugaan ini adalah yang kita bisa tangkap di 1 jam 26 menit itu lama banget loh. Padahal momentumnya saat itu baru aja belanja dari Grand Indonesia. Belanjanya itu kan waktu dia naik ke lantai 12, kelihatan mendiang ini membawa kayak 1 buah tas gendong dan juga tas belanja. Tapi saat dia turun, dia sudah nggak ngebawa itu lagi. Nah, belanjaannya itu kan ditinggal di CCTV, di servernya di lantai 12 tersebut, yang ternyata pas dicek, dugaannya adalah kayak celana dalam, dan juga dasi-dasi doang. Tidak ada hal yang lebih detail, tetapi mungkin terkait dengan lakban warna kuning, apakah itu yang beli mendiang sendiri atau seperti apa. Ada beberapa isu di luar sana yang yakin ini adalah motifnya karena keinginan mendiang sendiri. Ada yang bilang katanya itu belinya lakbannya di Yogyakarta dan sebagainya. Cuman sampai sekarang penyidik masih belum memberikan konfirmasi, jadi menurut aku itu belum bisa kita percaya ya. Kemudian juga, kalau memang dia sudah begitu well prepare-nya dari belanja, kemudian dia mau persiapan ke Finlandia, kenapa itu ditinggal begitu aja? Apakah ditinggalnya begitu aja karena sengaja atau kelupaan atau seperti apa? Faktor kelupaan gimana? Ya bisa aja karena 1 jam 26 menit di sebuah tempat, itu juga kadang kita bisa ketinggalan, apalagi suasananya gelap,
Dan mungkin juga salah satu hal yang ngebuat kita penasaran kan dikatakan di area tersebut, di kos-kosannya katanya kan malam itu hujan ya, hujan rintik-rintik. Apakah dia meninggalkan tempat tersebut karena saat itu sedang hujan dan 21.43 sampai 23.09 waktu korban berada di rooftop tersebut, apakah cocok dengan CCTV yang berada di kamar kos-kosannya yang beliau itu kelihatan mendiang, yaitu kelihatan membuang sampah di jam setengah 12-an malam. Jaraknya berarti ya nggak sampai 40 menit ya dengan waktu yang terlihat di CCTV. Tentunya waktu tersebut belum dikalibrasi, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Tetapi yang uniknya adalah terkait dengan bagian adakah unsur pidana atau tidak. Kalau memang penyidik itu sudah begitu yakin bahwa olah TKP-nya sudah benar dan sudah ada 15 saksi yang diperiksa katanya, mulai dari lingkungan kosan, tempat kerja, keluarga, dan juga pihak terakhir yang komunikasi dengan mendiang Daru, kenapa tidak langsung diumumkan saja? Masih menunggu adalah pemeriksaan toksikologi, ini untuk melihat apakah ada zat kimia tertentu yang prosesnya mungkin berhubungan dengan kematian, dan juga mencari tahu apakah ada racun atau tidak. Terus juga waktu dan penyebab kematian sudah didapatkan, tetapi akan dijelaskan nanti oleh dokter forensik. Kalau memang sudah sesempurna itu dengan sidik jari, DNA di TKP sudah diambil semuanya, kenapa nggak langsung diumumkan? Langsung dikatakan bahwa oh ini ternyata adalah, mohon maaf, misalnya adalah karena keinginan mendiang sendiri, atau terjadi kebablasan karena mendiang sendiri. Kenapa tidak disampaikan seperti itu langsung? Tapi harus menunggu banyak data-data lagi. Karena menurut aku data-data yang berhubungan dengan CCTV sepertinya tidak bisa menjawab pertanyaan masyarakat, makanya dicari-cari yang lain lagi. Ya, hal yang wajar. Bagaimana dengan alat komunikasinya seperti HP dan juga laptop yang sekarang masih dilakukan pemeriksaan dari tim Cyber Polda Metro Jaya. Plus juga latar belakang korban itu digali keluarganya terutama ya oleh psikolog forensik. Ini mengingatkan pada kasus-kasus besar di Indonesia yang seperti kalian tahu dulu oknum polisi kan ya, yang saling door-door itu pun juga sama dari kedua belah pihak, korban maupun pelakunya, itu di cross-check dari background keluarganya, bagaimana dia tumbuh kembang dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu cara yang sifatnya adalah subjektif, tetapi berusaha dibuat scientific. Ya, ilmu sosial akan seperti itu pada umumnya. Oke, dikatakan juga nggak ada hambatan dalam pemeriksaan kasus ini. Tapi menurut aku sih, aku kurang setuju ya. Kalau nggak ada hambatan, Kapoldanya udah janjikan waktu di beberapa minggu lalu kan katanya bilangnya, semingguan yang lalu ya, katanya bilang akan diumumkan dalam waktu seminggu kita sudah bisa selesai. Tetapi ditambah lagi. Kejadiannya tanggal 8. Sekarang aku buat video ini tanggal 25. Ya kalian hitung aja, udah berapa minggu tuh di situ. Dan seharusnya kan memang sudah clear semua. Sekali lagi, kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak bisa dijawab sama penyidik, itu bukan berarti bahwa case ini pure, nggak ada unsur pidananya gitu loh. Tapi harus dicari lebih dalam, analisisnya itu lebih dalam dengan hal-hal yang lain. Jadi menurut aku, sampai sekarang aku masih sulit untuk percaya kalau ini adalah keinginan dari mendiang sendiri. Hanya dengan salah satu potongan CCTV yang sudah beredar tersebut, dia berada di lantai 12, lantas diindikasikan ke arah seperti keinginan sendiri, aku rasa itu tidak relevan. Ya, itu adalah opiniku teman-teman. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.